diriwayatkan bahwa malaikat Jibril ya menampilkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ahsani suratin, ya dalam keadaan sebagus-bagusnya tampilan, ya ahsan surat, wa atyabi raihatin, dan sewangi-wanginya penciuman. Wa qala ya Muhammad innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberi salam kepadamu. Fayaqulu laka, dan Allah mengatakan kepadamu, anta rasuli ilal jinni wal insi, engkau adalah utusanku kepada bangsa jin dan kepada manusia. Fad'uhum ila qauli la ilaha illallah, serulah mereka, panggillah mereka, ajak mereka itu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ya menurut versi yang kesekian kalinya itu, ya pada awal malaikat Jibril ya bertemu dengan Nabi seperti itu. Tsumma daraba bi rijlihil ardh, kemudian dihentakkan dengan kakinya ke bumi. Fanba'at ainu ma'in, ya maka keluar ya mata air. Fatawaqqa minha Jibril alaihi salam, maka berwudu dengan mata air itu malaikat Jibril. Jadi diinjak dulu buminya, kemudian keluar air, kemudian Nabi malaikat Jibril berwudu. Summa amarahu ayyatawadda'a, kemudian amarahu Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya untuk berwudu. Wa qama Jibril yusalli wa amarahu an yusalliya ma'ahu. Kemudian malaikat Jibril berdiri untuk melakukan sholat, dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat bersama. Jadi sholat pertama kali dilakukan itu ya Nabi diimami oleh malaikat Jibril. Fa'allamahul wudu'a was-sholata, maka Jibril yang mengajarkan Nabi Muhammad itu berwudu dan sholat. Tsumma araja ila samai, kemudian naik ke langit. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamuru bi ajarin wala madarin wala syajarin illa wa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi ketika Rasul kembali ya, la yamuru bi ajarin, tidaklah Nabi lewat ya dekat dengan bebatuan. Wala madarin, ya madar itu mudud ya, al-qura, qaryah, kampung. Wala syajarin, begitu juga dedaunan pepohonan, illa wa huwa yaqulu, kecuali ya ia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, bebatuan, pepohonan ya, semua mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ata Khadijah radhiyallahu anha fa akhbaraha, sehingga Rasul menjumpai Khadijah radhiyallahu anha fa akhbaraha, kemudian Nabi mengabarkannya. Fa ghusya 'alaiha minal farah, maka diliputi kebahagiaan ya. Summa amaraha, kemudian Nabi memerintahkan kepada Sayyidah Khadijah fatawaddaat, kemudian berwudu ya, wa shalla biha,
Kemudian Nabi sholat bersama Sayyidah Khadijah kama shalla bi Jibril, sebagaimana sholatnya malaikat Jibril. Fakana dzalika awwal fardhiha rak'atain. Maka yang demikian itu bahwa awal diwajibkannya sholat itu 2 rakaat. Jadi awal mula dilakukannya, diperintahkannya sholat itu 2 rakaat. Rak'atain ya Pak. Awal fardhiha rak'atain. Tsumma anna Allah Ta'ala aqarraha fis safari kadzalika. Kemudian Allah menetapkan ya fis safari kadzalika, dalam keadaan bepergian juga seperti itu. 2 rakaat bepergian. Wa tamma fil hadari, dan disempurnakan jumlah rakaatnya ketika tidak bepergian. Jadi pertama kali sholat itu sholat musafir, ya, karena Nabi diajarkannya cuma 2 rakaat. Dapat rukhsah itu dari awal perintah untuk melakukan ibadah sholat itu sudah 2 rakaat. Wa anil imami Sya'bi unzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam an-nubuwwatu wa huwa ibnu arba'ina sanatan. Diriwayatkan dari Imam Sya'bi diturunkannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kenabiannya itu wa huwa ibnu arba'ina sanatan, ketika beliau umur 40 tahun. Fakurina fi nubuwwatihi Israfilu salasa sinina, maka diiringi dan kenabiannya Nabi Muhammad itu oleh Israfil ya salasa sinina, ya 3 tahun lamanya. Fakana yu'allimul kalimata wasyai'an, dan Israfil mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu al-kalimata, beberapa kalimat wasyai'an, dan hal-hal tertentu. Jadi ada yang diajarkan oleh malaikat Israfil. Walam yanzil alaihi al-Qur'anu ala lisanihi, dan tidak pernah turun Al-Qur'an itu melalui lisannya Israfil. Tidak. Jadi Israfil itu mengajarkan tentang kalimah wasyai', tapi Al-Qur'an itu melalui malaikat Jibril, nah, sesuai dengan fungsinya. Falamma madat salasu sinina, maka tatkala berlalu 3 tahun, kurina binubuwwatihi Jibril, maka diiringi kenabiannya itu oleh malaikat Jibril. Panazala alaihi al-Qur'anu ala lisanihi 20 sanatan, maka diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an itu dengan lisannya malaikat Jibril itu 20 sanatan, 20 tahun. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan yang selainnya. Nah, ini tentang periwayatan ya. Jadi memang didampingi terus ya. Cuma kita bisa paham bahwa pendampingan dari 0 sampai 3 tahun itu adalah Israfil. Setelah 3 tahun baru malaikat Jibril. Fakot tabayyana ay min jumlati masaqahu, ya. Maka telah jelas yang dimaksud dari rangkaian sebelumnya, annan nubuwwata sallallahu alaihi wasallam kanat muqaddimatan ala risalati, bahwa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan muqaddimah, ya, instrumen pengantar ala risalatihi, ya, atas kerasulannya.
Jadi kalau Nabi dan Rasul itu kan beda derajatnya. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan ya wahyunya. Kalau Nabi menerima wahyu tapi berlaku untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul menerima wahyu ada yang buat dirinya, ada yang buat umat. Nah sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi diangkat sebagai Nabi. Umur 40 tahun itu sebagai Nabi. Ya, Nabi sebagai muqaddimah untuk Rasulullah. Fakana fi nuzuli surati Iqra nubuwwatuh. Maka turunnya surah Iqra ya. Al-Alaq itu tadi nubuwwatuhu merupakan kenabiannya ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi nuzuli suratil Mudaththir irsaluhu bin nazarati wal bisyarati wat tasyrik. Maka ketika turunnya surah Al-Mudaththir, ya Mudaththir qum fa'anzir, hai orang yang berselimut ya, yang selama ini berdakwanya diam-diam, qum ya, berdiri engkau, fa'anzir, berilah peringatan dengan jelas, terbuka dakwah. Nah itu surah fi nuzuli suratul Mudaththir irsaluhu bin nazarati ya, adalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan, memberi peringatan, wal bisyarati, memberikan kabar yang menyenangkan, wat tasyri'an, dan syariat yang mesti dikerjakan. Jadi ya, nazarah, bisyarah dan tasyri'. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak ya. Wa hadza qat'an mutaakhirun anil awwal. Ini adalah pasti ya, qat'an wajiban yang hatman ya. Mutaakhirun anil awal, yang dilakukan dari sejak awal itu kan. Wa kana awwala man amana billahi wa saddaqa siddiqatun nisa'i Khadijah radhiyallahu anha. Maka orang yang pertama beriman kepada Allah dan membenarkan ya, membenarkan Nabi Muhammad sebagai Rasul itu siddiqah, siddiqatun nisa ya, wanita yang terpercaya, Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Khadijah. Faqamat bi'a'ba bisiddiqiyah ya. Maka beliau tegak ya, beliau berdiri dengan ya, apa itu, gelar sebagai wanita yang siddiq ya, yang jujur, yang benar. Qala laha sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata Nabi kepada istrinya, khasyitu ala nafsi, aku takut dengan diriku ini. Jadi ketika bertemu dengan malaikat, mendapatkan perintah, kemudian pendeta mengatakan kau adalah nabi yang terakhir ya, kemudian dia bisa melihat alam semesta itu mengucapkan salam, ada siapapun juga akan bingung kira-kira begitu, apakah tugas itu bisa dilaksanakan ya. Sehingga dia mengatakan khasyitu ala nafsi, aku takut ya dengan diriku ini. Faqalat lahu, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kepada suaminya, absyir, fa wallahi la yukhzikallahu abada. Ya, kabar gembira ya, bersenanglah, absyir, berbahagia. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, la yukhzika ya, tidak akan membikin ya celaka dirimu oleh Allah Subhanahu wa taala selama.
pesankan ketika melihat Nabi gunung dan pohon itu tunduk, kemudian awan mengikutinya, dikatakan itu kepada Nabi dan dikatakan kepada Sayyidah Khadijah, saya yakin, tenang aja, berbahagialah, nggak mungkin Allah membuat susah ya dengan apa yang terjadi pada dirimu. Summas ya tadallat bima fihi minas sifati wal akhlaqi wasyami ala anna man kana kadzalika la yuhza ya abadan. Kemudian istadallat ya memberikan petunjuk ya Sayyidah Aisyah bima fihi dengan apa yang ada pada diri Nabi itu minas sifati, sifat-sifatnya Nabi yang baik, wal akhlaqi, akhlaknya yang bagus, wasyami, begitu juga dengan tabiat, ala anna man kana kadzalika, bahwa orang yang semacam itu la yuhza abadan, yuhza la yuhawwin ya, tidak akan dihinakan ya, tidak akan dikecilkan, tidak akan ya diberikan yang tidak menyenangkan. La yuhza abadan, Allah tidak akan membuat rendah, membuat hina selama-lamanya. Ya, jadi kita tahunya, kita beriman Nabi Muhammad ya Nabi saja. Tapi dengan kita membaca sirah Nabawi ini, maka kita bisa mengerti ya bahwa Rasul itu ada aspek kemanusiaannya. Artinya Rasul yang dari bangsa manusia itu sifat-sifat kemanusiaannya itu tetap ada pada dirinya. Takut, khawatir, ada ya. Sehingga bermusyawarah kepada Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Khadijah yakin benar apa yang dikatakan oleh Waraqah. Ya, sepupunya itu seorang tokoh. Ini bukan orang biasa. Wa kana awwala rajulin amana ba'daha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, adalah yang pertama laki-laki beriman sesudah Sayyidah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abu Bakar itu orang yang pertama laki-laki, tapi orang kedua yang beriman, karena yang pertama itu istri. Fa'adzarahu fillah, ya. Fa'adzarahu ay awanahu ya fillah. Beliaulah yang membantu Nabi Muhammad itu karena Allah. Wa awwala sabiin amana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dan yang pertama anak kecil beriman ya adalah Ali bin Abi Thalib ya karramallahu wajhahu. Wasinuhu asyru sinina, dan umurnya ketika beriman itu 10 tahun. Ali bin Abi Thalib. Wa awwala man amana minal mawali, adapun orang yang pertama beriman dari kalangan maula ya, maula itu orang budak yang dimerdekakan ya. Nah, orang yang pertama beriman dari kalangan budak yang dimerdekakan itu Zaid bin Harithah, yaitu Zaid bin Harithah. Wa minal abidi, dan di antara budak ya yang belum dimerdekakan itu tapi beriman Bilal, Sayyidina Bilal ya, orang Afrika hitam tapi dia punya suara keras. Tsumma aslama Utsman bin Affan, kemudian Islam berikutnya adalah Utsman bin Affan. Wa Zubair bin Awwam, berikutnya Zubair bin Awwam.
wa Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Talha bin Ubaidillah, Talha bin Abdillah, bidu'ain Abi Bakr As-Siddiq, karena ajakannya dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ikut berdakwah. Nah itu banyak ya, Utsman, Zubair, Abdurrahman, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha adalah orang yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faja'a bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina stajabu lahu. Maka mereka itu ya Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Abdullah bersama Abu Bakar itu 6 orang. Hina stajabu lahu, ketika mereka sudah bisa diterima oleh Rasul untuk menghadap. Fa'aslamu, maka mereka diislamkan. Wasallu, dan mereka sholat pada waktu itu. Ya, diajarkan langsung, diajarkan sholat. Nah itu juga mengapa kita kalau ada orang yang masuk Islam langsung ya kita temani beberapa hari itu untuk supaya dia bisa melakukan sholat. Adapun tata caranya orang yang baru masuk Islam kan tentunya tidak sama dengan orang yang sudah lama. Summa aslama Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ibnu Jarrah atau Jarrah ya. Kemudian Islam Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah atau Jarrah. Wa Abu Salamah ba'da tis'ati anfusin, dan Abu Salamah ya setelah 9 orang berikutnya ya. Wal Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi, berikutnya adalah Al-Arqam ibnu Abil Arqam al-Makhzumi. Wa Utsman bin Mad'un al-Jumahi, ya berikutnya Utsman Mad'un al-Jumahi. Wa akhwahu Qudamah wa Abdullah, begitu juga saudaranya Qudamah dan Abdullah. Wa Ubaidullah bin Haris ibn Muttalib, dan Ubaidah bin Haris bin Muttalib. Wa Sa'id bin Zaid, begitu juga Sa'id bin Abdul Zaid. Wa imra'atuhu, kemudian istrinya Fatimah bintul Khattab, Fatimah bintul Khattab. Jadi Fatimah bintul Khattab ini lebih dulu dari Umar ibnul Khattab ya. Jadi yang kalau yang masyhur Khulafaur Rasyidin ini Ali sudah, Utsman sudah, Abu Bakar sudah, Umar yang belum, tetapi adanya yang Fatimah bin Khattab itu sudah lebih dulu. Ya. Wa awwalu imra'atin aslamat ba'da Khadijatin Ummul Fadli zaujul Abbas. Maka wanita yang pertama Islam setelah Khadijah Ummul Fadl, ya ayahnya Fadl, zaujul Nabi, zaujul Abbas, ya. Apa itu? Istri dari Al-Abbas. Ini Fadl ibnu Abbas ini kakaknya Abdullah bin Abbas ya. Karena Abdullah bin Abbas itu belakangan, karena dia masih kecil, jadi Nabi sudah Rasul, dia masih kecil, lebih rendah umurnya ketimbang Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas. Kalau Fadl ibnu Abbas ini lebih tuaan kakaknya, dan dia tidak berjauhan umurnya dengan Ali bin Abi Thalib. Saya senang ini dengar nama ini. Fadl ibnu Abbas itu adalah 2 orang pemuda, 2 orang yang masih kekar di saat Nabi ingin, ya, pada akhir-akhir hayat. Dulu kita pernah baca di sini detik-detik wafatnya Nabi itu.
Nabi pada saat tidak bisa melaksanakan sholat subuh ke masjid, ya hari terakhir, hari Senin 12 Rabiul Awal, ya, pada waktu itu maka Nabi bilang, panggilkan Fadl ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dua pemuda ini datang, jadi masih sepupu sama Nabi. Dua orang inilah yang memapah Rasulullah pada saat subuh terakhir kehidupan beliau. Dalam keadaan sakratul maut, karena orang tidak bisa sholat subuh, maka Nabi dipapah untuk mengimami sholat subuh. Dan sholat subuhnya singkat sekali, cuma mengerjakan yang wajib-wajib. Ya, jadi nama-nama yang berkesan ini memang sengaja kalau ketemu gitu ya, kita ingatkan lagi memori ya, supaya kuat ya chip kita dalam masuknya. Kan banyak setiap kali pelajaran yang kita masuk, yang kita terima itu dia akan numpuk, tapi kalau diingatkan ini kita menjadi ingat. Bisa nggak membayangkan itu Nabi itu mau sholat subuh, orang nggak bisa sholat, kemudian dipapah dua orang, kanan Ali bin Abi Thalib, kiri Fadl ibnu Abbas, dituntun sakratul maut, dituntun untuk sholat subuh berjamaah. Karena imamnya biasa disuruh Abu Bakar pingsan waktu datang ke mihrab itu, jatuh pingsan. Nggak ada yang bisa sholat subuh. Jadi mereka sebenarnya nggak menerima gitu. Secara kemanusiaan itu nggak siap ditinggal sama Nabi, itu nggak siap. Kita ini ya barangkali bisa merasakan orang yang seperti kita, betapa kita beratnya ditinggal orang tua, betapa beratnya kita ditinggal sama guru yang ilmunya berkas sehingga kita bisa berubah. Itu sepertinya kita ingin berbagi umur kita. Kalau umur kita ini masih 100, berikan kepadanya 50 tahun supaya dia masih bisa mengajar. Nah dulu gitu. Dan Nabi itu dalam riwayat tidak bisa langsung dimakamkan, karena orang dasar. Ya, Sayyidina Umar itu ketika Nabi dikatakan wafat itu cabut pedang, naik dia ke atas batu. Siapa yang bilang Muhammad mati? Aku jamin istrinya jadi janda, aku jamin anaknya jadi anak yatim. Siapa yang bilang Muhammad mati? Ya, siapa? Gempa. Ya, cuma Abu Bakar yang berani. Ya, dipegang tangannya, diturunkan pedangnya. Qad mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul baq. Ya. Orang yang menyembah Muhammad sudah wafat. Orang yang menyembah Allah kekal selalu. Dan masa hukum, ya. Umar lemas, baru sadar. Untuk belum ada yang dari korban. Nah itu maknanya bukan cuma tidak siap, bukan bodoh. Karena dalam pandangan Sayyidina Umar itu, buat Nabi orang soleh itu gak ada kematian. Iya, ya. Tetapi dia matanya harus ditutup. Cara pandangnya nggak boleh seperti itu. Nggak bisa orang awam memahaminya karena dilihat jasadnya sudah terbujur. Tapi dalam pandangan Umar bin Khattab, ini beda pandang. Jadi saya senang ya, nama ini saya suka, Fadl. Wa Asma bintu Abi Bakr, kemudian Asma binti Abu Bakar, ya, kakaknya Sayyidah Aisyah, Islam lebih dahulu, ya.
wa dakhalan nasu fil islami arsalan, ya, dan masuk ke dalam Islam manusia itu arsalan, afwajan, ya, wa farqan, berbondong-bondong, ya, setelah itu minar rijali wal nisa'i, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Tsumma inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasda'a bima ja'a bihi. Kemudian Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk terang-terangan, ya, bima ja'a bihi, atas apa yang ia terimanya dari Allah. Aywajiha bihil musyrikin, maknanya untuk menghadapi orang-orang musyrik. Famazala Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan hatta nazalat fasda' bima tu'mar. Maka senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahfiyan, berdakwanya itu sembunyi-sembunyi. Hatta nazalat fasda' bima tu'mar, sampai turun ayat fasda', ya, berdakwahlah dengan jelas, ya, dengan terbuka, bima tu'mar, ya, atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Fasda' bima tu'mar, ya. Fajahara, maka Nabi mulai terang-terangan, wa ashabuhu, dan Nabi bersama sahabatnya. Qalu, mereka mengatakan, wa kana dzalika ba'da salasi sinina minan nubuwah. Yang demikian itu setelah 3 tahun kenabian. Setelah 3 tahun kenabian baru ada perintah untuk berdakwah terang-terangan. Jadi 3 tahun dakwanya sembunyi-sembunyi. Nah, ini kan yang diikutin sama kelompoknya orang-orang sekte-sekte baru, termasuk Panji Gumilang, tertutup diam-diam dulu, cuma dia nggak sadar, ya, media sosial menelanjangi dia gitu. Ada juga manfaatnya itu media sosial. Kalau nggak ada media sosial, nggak tahu kita bahwa sebenarnya penyimpangan itu sudah terjadi. Wahiyal muddatul lati akhfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu fiha, yaitu masa di mana Nabi menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, ya, fiha, pada masa kenabian itu, ila an amarahu Allah taala bi izharihi, sampai kepada Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menampakkannya secara zahir. Fanada qaumahu bil Islam, maka Nabi berseru kepada kaumnya untuk masuk Islam. Wasada'a bihi, dan menampakkan secara jelas. Kama amarahu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Isanya jam berapa nih? Jadi berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Walam yab'ud minhu qaumuhu walam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abahum. Fa'ajma'u ala khilafihi wa adawatihi. Maka tidak berjauhan dari Nabi Muhammad itu kaumnya, walam yaruddu alaihi, dan mereka itu tidak menolaknya, hatta zakara alihatahum wa abahum, sehingga Nabi menyebutkan bahwa Tuhan mereka itu yang mereka sembah, diceritakan bahwa itu Tuhan mereka itu jangan disembah lagi, gitu. Wa abahum, dan Tuhan mereka itu enggak ada, ya. Dan itu ada malam ya'ud minhu qaumuhu.
ويجعلنا من خواص
tua dari zaman akhirnya kesempatan di sebagai pada semua subhanahu wa ta'ala ala hadhihi wa ala nabi salih Abdullah bin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت